Oh, baku dapa itu bertemu. Betul, baku itu saling. Kalau baku hantam Itu berkelahi. berkelahi ya. Oh dari situ makna Jadi kata-katanya. baku itu saling. Baku hantam itu saling memukul. Hantam menghantam. Terus Ah. baku apa lagi tuh? Baku suka. Baku suka. Jadi saling suka. Jadi iya, jadi saling baku suka. Oh dari situ. Dari situ lu baru tahu. Baru tahu ya. Onomatopoetik itu artinya peniruan bunyi melalui mulut. Gitu. Banyak beatboxer yang punya kualitas bagus banget, yang mic-nya harganya puluhan juta sampai ke sana gitu loh. Cuman aku bisa manfaatin Yang 1 jutaan tadi. mic 1 jutaan ini menurut aku udah oke. Tetap the man behind the gun. Nah, the man behind the gun. Itu bagus banget sih kata. Contohnya gini. Gua pulang. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya, Amin Abdullah, atau dikenal juga dengan Muhammad Amin, di channel YouTube Musik Itu Politik, dan terutama di segmen Baku Dapa. Baku Dapa tuh orang Indonesia Timur itu ketemu. Oh, baku dapa itu bertemu. Betul, baku itu saling, dapa itu tuh gue dapet lo. Kalau baku hantam itu berkelahi. Ya. Oh dari situ makna Jadi kata-katanya. baku itu saling. Jadi baku hantam itu saling memukul. Hantam menghantam. Terus baku apa lagi tuh? Baku kursi. Baku suka. Baku suka. Jadi saling suka. Jadi iya, jadi saling pacaran gitu. Baku suka. Oh dari situ. Dari situ lu baru tahu. Baru tahu ya. Ini kita belum kenalan udah ngobrol. Oh iya ya. Oh iya. Gua kenalan dulu, itu SOP-nya harus kenal dulu. Oh iya, oke. Dan kali ini Baku Dapa dengan Adi Setia Sigit Priambodo, atau lebih dikenal dengan Adi Kerang. Boleh saya hello dong sama ini. Halo teman-teman semuanya yang sedang menonton. Terima kasih udah diundang ke sini loh, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Ada yang bisa tebak nggak dia sebagai apa? Saya bukan siapa-siapa, mana orang tahu. Siapa tahu ada yang tahu. Iya, terima kasih. Kalau lu nggak tahu, ini berarti lu bukan penggemar musik hip hop dan sejenisnya. Tidak seperti itu loh. Dia adalah seorang beatboxer dari Indonesia, dan sudah dengan segudang prestasi, dan yang paling ini meraih posisi kedua dalam ajang Florida Beatbox Festival Wildcards di 2025. Iya. Jadi aku masuk, alhamdulillah aku dapat kesempatan tahun ini tuh mendapat posisi kedua di ajang Beatbox Battle Florida ini. Dan ini nanti acaranya akan diselenggarakan di Perancis. Jadi aku akan menuju ke Perancis nanti dan harus battle lagi sama peserta-peserta lainnya yang ada di dunia ini. Dari mana? Dari mana aja tuh? Posisi pertama itu dari Kazakhstan, terus aku di posisi kedua Indonesia, terus yang ketiga dari Kolombia, terus yang keempatnya itu dari Italia, yang kelimanya dari South Africa, dan enamnya itu dari mana ya? Keenamnya itu dari USA, terus juga ada dari USA, terus ada dari Belgium, dan juga dari UK. Berbagai macam negara. USA nomor 6 ya, padahal beatbox dari sono. Wah, bagus banget USA. Kan bukannya beatbox dari sono ya, Bro? Iya bisa dibilang Bener, dari kan? sana sih sepertinya. Iya, dari budaya Eropa sana sih. Karena pernah waktu itu 2 tahun yang lalu deh kalau nggak salah, gue diundang kedutaan Amerika, beberapa teman-teman beatboxer datang di Indonesia. Terus kemudian gue dikenalin karena gue kan direktur musik pada saat sampai sekarang sih, direktur musik film animasi, dikenalin, terus kita ngobrol, dan ternyata di sana itu beatbox itu semacam movement ya, Bro. Iya, bisa dibilang. Seperti itu ya. Iya. Di sana sangat aktif banget, Pak. Di Amerika itu. Jadi sangat kayak semacam gerakan bahwa everybody can play music. Yes. Even you don't have instrument. Yes. Kita bisa. We can do it just our mouth. That's it. And then you explore the sound from your mouth. Nah, kalau dalam etnomusikologi itu disebut onomatopoetik.
Apa itu, Pak? Onomatopoetik itu artinya peniruan. Peniruan bunyi melalui mulut. Gitu. Onomatopoetik. Jadi Oke. gitu. Gua beatbox di depan ahlinya. Tidak lah. Itu udah melanggar Tidak. kodrat itu. Aduh, tidak lupa. Bapak ini bercanda ya, guys. Jadi diskografinya ini teman-teman perlu lihat nih di YouTube-nya ya. Sweet Dream, Bonfire, Dirty Vibes. Iya, Dirty Vibes. Dirty Vibes. Benar? Iya. Dan kemudian jumlah subscriber hampir 5 juta ya, Bro. Subscriber apa itu? YouTube. Kalau YouTubeku pribadi itu 130.000. Tapi kalau Swiss Beatbox-nya itu 5 juta. 5 juta yang Iya. Itu kompilasi ya? Itu kompilasi. Kompilasi. Jadi Swiss Beatbox ini tuh kayak gini loh, Pak. Swiss Beatbox itu kayak satu channel yang kayak isinya beatboxer semua dan itu tuh channel yang menjadi panutannya seluruh di dunia ini. Itu nontonnya itu. Jadi kayak universitasnya gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Itu sebuah company sih soalnya. Itu sebuah company gitu loh, sebuah perusahaan gitu loh, Pak. Jadi bisa dibilang kiblatnya para beatboxers gitu. Iya. Untuk mau mengeksplor ide seperti itu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong teknis nih. Oke, ngomong teknis. Itu perlu ada mikrofon khusus nggak kalau untuk ngelakuin beatbox? Ya. Sebenarnya kalau mic khusus sih tidak ya, Pak. Tapi kalau mau memiliki kualitas yang baik, mungkin menggunakan mikrofon yang lebih baik juga. Cuman banyak sih beatboxer yang memanfaatkan kayak mikrofon seadanya gitu loh. Contohnya kayak aku punya di rumah itu namanya mic Dynamic dari produknya AKG itu P5S harganya 1 jutaan, tapi aku bisa memaksimalkan dari situ gitu loh. Banyak beatboxer yang punya kualitas bagus banget yang mic-nya harganya puluhan juta sampai ke sana gitu loh. Cuman aku bisa manfaatin yang 1 jutaan tadi itu. Mic 1 jutaan ini menurut aku udah oke untuk segi dari kualitas audionya dan aku dari situ nge-mastering si audionya itu loh. Jadi kesimpulannya beatbox supaya didengar lebih bagus tuh masuk ke ranah yang namanya tuh mastering audio. Jadi audionya itu bisa dibilang diedit lagi lah gitu lah ibaratnya gitu loh, dimasak lagi supaya lebih bagus lagi. Dan berarti ada visual effect. Ada efek. Ada efek. Efek itu nggak boleh yang berlebihan sih, Pak, tapi setidaknya tuh membuat telinga tuh jadi lebih nyaman enak mendengar itu gitu loh. Karena kalau seandainya efeknya terlalu berlebihan malah nggak jadi natural. Malah, iya benar. Kayak bukan beatbox. Benar. Malah jadi denger kayak apalah tahu nggak jelas gitu loh. Cuman kalau misalnya di beatbox itu ada peraturannya apa segala macam. Misalkan kayak reverb. Kalau reverbnya terlalu kegedean kan masa bergema semua kan nggak enak gitu loh didengarnya. Jadi reverbnya mungkin sedikit, terus dynamic processing atau apa segala macam itu juga harus diatur supaya, karena kan beatbox kan banyak instrumen yang kita buat kan dari mulutku kan, kayak bunyi kick, bunyi hi-hat, bunyi drum atau segala macam dan musik sebagainya. Jadi kesimpulannya beatbox itu supaya lebih menarik harus dimastering lagi si audionya gitu loh. Dan kalau balik lagi dari pertanyaan Bapak tadi bilang beatbox itu perlu mikrofon yang bagus atau apa gitu. Jawabannya kalau emang mau bagus ya perlu yang bagus. Cuman kalau cuman ada yang ada itu ya udah manfaatin sebagus mungkin gitu sih. Berarti guys, tetap the man behind the gun. Nah, the man behind the gun. Itu bagus banget sih kata-katanya sih. Ya. The man behind the gun. Pertanyaan gue kedua, Bro. Ada struktur nggak? Kalau lagu kan biasa ada struktur tuh. Intro, verse 1, verse 2, chorus atau pre-chorus, chorus, bridge, balik lagi ke ini. My question, apakah beatbox punya struktur? Ini pertanyaan Bapak sih aku nangkepnya, apa sih yang dinilai di beatbox gitu nggak sih? Bukan juga sih, apakah memang ada struktur gitu misalnya? Kalau dinamika gue ngelihat sebelum lu datang, gue lihat beberapa produk lu gitu ya, konten lu. Oh ini berarti memang dinamika ada, unsur musik dinamika ada. Yang gue maksud struktur, misalnya apakah ada intro, terus kemudian ada refrain atau apa gitu, ada. Gini loh Pak, karena di beatbox itu punya penilaian yang namanya musikalitas. Jadi kan
kalau Bapak mau tahu juga di beatbox itu dinilainya tuh ada 4. Pertama tuh ada showmanship, cara gimana apa namanya kita Showmanship tuh, catat tuh. Ya, showmanship itu kayak kita berinteraksi dengan penonton Oke. dan segala macamnya dan banyak banget penilaian itu. Oke. Terus kedua ada technicality, terus juga Technicality. Ya, oke. technical. Bagaimana memproduksi sound, teknik itu? Teknik itu banyak banget sih kalau misalnya dijabarin, cuman yang menarik dibahas itu ada salah satu di mana penilaiannya bagaimana si beatboxer itu merumitkan pola iramanya dia. Oke. Gitu loh. Dan To kalau make it complicated. iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Dibilang harus kompleks juga iya, terus harus bisa menyuguhkan beberapa combo di dalamnya itu. Embellishment. Iya, mungkin bisa dibilang gitu. Tapi Nah. kemudian Iya, kompleks itu masuk ke kompleks itu gue yang amatir. Coba lu dong contohin. Ya, kalau embellishment. kalau aku yang ngelakuin mungkin ada beberapa part yang contohnya gini. Gua pulang. Ya ampun. Ya gitu. Jadi beatboxer itu dituntut untuk kompleks juga tapi tetap on the track juga dengan kuncinya. Jadi balik lagi loh Pak, kayak beatbox itu tuh sebenarnya musik juga gitu loh. Musik yang ditirukan hanya dengan alat mulut. Dan balik lagi beatbox kalau emang musik itu kan perlu yang namanya nada irama, perlu yang namanya intonasi nada, terus juga kunci nada yang harus tepat dan tempo yang harus tetap on the track. Dan itu loh yang aku maksimalin. Jadi kan aku ada bunyiin itu tetap aku maksimalin kunci nadanya supaya kejaga. Dari drop pertama aku tuh bunyinya gini, Pak. Nah, ini kan. Terus habis itu di drop keduanya masih sama kan, masih on the track juga, masih sama kan kuncinya. Jadi dari situ loh aku juga tetap harus jaga kunci nada dan kompleksitasnya pun juga yang aku tadi bikin drop. Harusnya kan cuman karena aku butuh kompleks, aku kasih suara bebek itu. Itu hiasannya itu. Iya, hiasan bisa dibilang kayak gitu. Makanya embellishment kalau di dalam dunia musik klasik embellishment ya. Iya, dan juga Hiasan. dari teknik itu, dan kalau dari musik ya itu tadi yang aku tadi bilang kunci nadanya harus dijaga juga. Terus struktur kamu buat beatnya pun juga harus lebih ditata lagi, kayak misalkan arrangementnya tuh mau dibuatnya seperti apa. Dari verse-nya itu dibikin semenarik mungkin, build up-nya nggak usah terlalu banyak supaya call to action di drop-nya juga makin menarik juga. Oh, berarti ada semacam sebuah dramatikal juga. Dramatikal. Ya. Iya. Betul, gitu ya. Terus gitu. kemudian di puncaknya di mana gitu. Iya. Mesti dapat gitu Mesti ya. dapat puncaknya. Karena ya kalau dari arrangement musik yang aku pernah pelajarin tuh kayak dari awal verse di bagian awalnya itu bunyiannya pun juga udah nganterin ke awal ke dropnya nanti. Misalkan dropnya kan adanya terus aku di awalnya jadi disambung gitu loh. Gitu. Astaga. Ini yang menarik buat gua ya, sebagai sebagai seorang birokrat dalam dunia ekonomi kreatif. Ini kelihatannya minimalis ya, Bro. Maksudnya gini, lu sendiri, lu ngomong cuman dengan modal mikrofon, lu bisa bisa menghipnotis orang mungkin sekitar 10-15 menit gitu, lu sendiri. Nah, dalam dunia ekonomi kreatif, dalam dunia seni pertunjukan, atau dalam dunia musik, dalam dunia ekonomi dalam dunia kesenian itu disebut kesenian minimalis. Artinya hanya dengan satu orang tanpa ada alat musik bantu apa-apa. Ya kalau tuh alat bantu mungkin mikrofon dan kemudian efek-efeknya dikit ya. Nah, itu lu udah bisa membuat pertunjukan. Nah, pertanyaan gua. Durasi pertunjukan sebuah beatbox itu bisa berapa jam? Pertunjukan sebuah beatbox. Pertunjukan beatbox itu bisa dikemas dalam berapa jam?
bisa sampai 24 jam pun juga bisa, Pak. Ampun, jangan juga gitu. Loh, karena gini loh, Pak. Karena ya musik pun kalau misalnya dibantu arrangement pun juga 24 jam show pun juga masih tetap bisa kan. Tapi yang idealnya 2-3 jam bisa. 2-3 jam pun juga nggak Berapa orang? Bisa. Berapa orang bisa? Sendiri pun juga bisa. Really? Iya. Really? Iya. Jadi Dan ada sudah orang yang melakukan 1 orang 2 jam. saya belum begitu paham ya Pak, ada yang melakukan itu atau enggak. Cuman yang aku tangkap definisinya kalau ditanya bisa atau enggak, ya jawabannya bisa Pak. Dan ada keinginan nggak? Suatu saat gitu bisa solo konser gitu. Solo konser, wah saya pengen banget sih kalau misalnya ada kesempatan kayak gitu. Karena juga kan tujuan saya di beatbox ini pun juga ngebawa beatbox nggak cuma musik tapi juga ngebawa beatbox ini as a entertainment juga gitu loh. Oh iya benar. Gitu. Kalau dari kacamata ekonomi kreatif ini adalah peluang tenaga kerja, bro. Gitu loh. Okay. Jadi kenapa gua excited banget dengan dengan podcast ini ketemu lu, karena menurut gua siapa tahu ini kemudian memberi inspirasi munculnya talent-talent baru yang kemudian membuka kesempatan untuk tenaga kerja. Minimal part-timer. Ya, part-time ya. Minimal part-time-nya enggak? Benar kan? Benar kan? Nah, itu jadi gue pikir kalau seandainya kan musik kayak stand up comedy juga kan. Iya. Kayak stand up comedy juga ya. Mungkin 5 orang beatbox bikin pertunjukan 2 jam itu kayak bisa deh. Iya, bisa. Dan gini loh, Pak. Kan aku juga kan lahir dari komunitas dan juga aku sekarang pun juga masih berangkat kan dari komunitas kan. Dan hal itu pun juga banyak teman-temanku di komunitas yang udah melakukan, even aku pun juga aku udah melakukan itu juga. Jadi kesimpulannya ditanya ada nggak sih dari segi kreatif ini tuh bisa ke ekonominya? Jawabannya ya bisa aja. Karena kan ini juga kreativitas dari kitanya sendiri kan untuk membuat sebuah karya musik juga kan. Dan karya musik ini ditonton juga sama orang-orang awam, contohnya gitulah, dan juga penikmat musik yang lainnya juga. Jadi kesimpulannya ya ditanya bisa atau enggak, ya bisa sih, nggak ada yang nggak bisa. Gitu. Diupayakan gitu bisa ya. Emang banyak komunitasnya? Banyak banget Pak di Indonesia. Masa sih? Banyak banget. Jadi kalau Bapak mau tahu juga, kan si Swiss Beatbox tadi itu kan channel YouTube atau perusahaan yang ditonton sama seluruh dunia ini, beatboxer di dunia itu mengkiblatkan Swiss Beatbox itu untuk ditonton gitu loh. Jadi kayak panutannya banget nih Swiss Beatbox gitu. Terus si Swiss Beatbox ini pun juga bilang ke saya kalau bro, sebenarnya Indonesia ini tuh most subscribernya Swiss Beatbox yang kedua. Setelah ada nomor satunya itu di Jepang. Jadi dari Jepang, terus Indonesia, terus selanjutnya tuh ada dari US, ada dari Prancis dan lain sebagainya, negara-negara lain. Penduduk kita banyak. Saya juga kurang tahu, cuman yang jelas sih peminat beatbox di Indonesia tuh sangat banyak banget. Cuman untuk penggiatnya itu nggak terlalu sih Pak. Karena ini for your information juga Pak, kalau misalnya di tahun 2019, pokoknya dari tahun ke tahun tuh sebenarnya dulu beatbox tuh sangat ramai banget Pak. Dari tahun 2010 terus menuju ke 2015 sampai ke 2019 itu selalu ramai terus. Dan ada momennya di mana beatbox itu turun setelah dari yang COVID melanda ke Indonesia sih. Itu yang benar-benar bikin banyak teman-temanku tuh kayak nggak lanjutin nge-beatbox lagi, down atau mungkin nggak ngelakuin beatbox, dan alhasil ya lebih memilih karirnya mereka kayak kuliah, terus ada yang kerja di mana lah atau apa segala macam, dan gak nge-beatbox lagi. Nah, tapi si Adi Kerang ini berusaha banget dari tahun 2019 untuk tetap ada di beatbox dengan ya aku ngelakuin nge-beatbox di sosial media walaupun gak ada duitnya, tapi aku sambil bekerja juga. Jadi kesimpulannya dari situ tuh aku mikir, loh ini kok lama-kelamaan teman-temanku tuh pada lengser semua ibaratnya gitu loh, pada nggak nge-beatbox lagi gitu loh. Dari situ aku berharap kayak oke, suatu saat nanti gue harus bisa pergi ke tingkat internasional supaya ngebuktiin ke teman-teman gue kalau di beatbox itu sebenarnya ada harapannya loh gitu loh. Dan ya alhamdulillah di tahun 2024 ini aku dikasih kesempatan kan untuk mewujudin itu, dan 2025 itu dikasih kesempatan juga, dan dari kesempatan ini pun juga banyak teman-temanku di beatbox yang akhirnya melek lagi dan aktif lagi sekarang. Ya itulah visi misi saya itu. Nah ini gue jadi tertarik kalau seandainya memang beatbox ini bisa jadi part time ya. Bisa jadi part time karena
bisa menyalurkan katarsis, Ya mungkin. bisa mengeluarkan emosi, Ya, terus ya, kemudian bisa siapa tahu ada apa namanya nilai-nilai sosial atau kemudian ada ekspresi sosial yang disalurkan secara positif. Iya, gini loh Pak, aku mau ngasih tambahan lagi. Bapak kan ngomong itu tadi. Sebenarnya ada tahu Pak, beatboxer di luar negeri sana, temanku, dia kan kena penyakit paru-paru, dia bisa sembuh karena dia cuman nge-beatbox doang di rumah sakit. Kok bisa? Karena beatbox ini sebenarnya latihan pernafasan Pak, tanpa disadari loh. Bapak pun juga nggak sadar kan akhirnya jadi sadar. Nih, saya coba ini ya. Coba. Saya coba kasih tahu. Jadi, misalkan bunyi B nih, bunyi kicknya, itu kan napas keluar. Ketika aku bunyiin snare itu ada bunyinya, itu ke dalam. Napas keluar, napas ke dalam, napas keluar, napas ke dalam. Itu kan latihan pernapasan. Itu napas keluar, napas ke dalam, napas keluar. Gue jadi kepengen goyang begini. Ya dari situ jadi kayak ini tuh sebenarnya sebuah latihan pernapasan dan ada sebuah teknik juga yang benar-benar ngelatih pernapasan banget. Bunyinya tuh tetap dengan temponya juga kan. Contohnya temponya dari situ makanya temenku di luar negeri itu bisa sembuh dari penyakit paru-parunya itu. Dan aku berharapnya dengan aku ada muncul di media, bahkan diundang Bapak ke sini juga, aku bisa ngasih tahu kalau misalnya beatbox itu tuh nggak yang selamanya negatif gitu loh, kayak cuman muncratin ludah, terus juga, iya, pada dasarnya. Lu ketawa mau nikah nih, ketawa nih. Emang bener kan nyatanya banyak orang-orang di Indonesia, warga-warga Indonesia terutama, banyak yang menganggap beatbox itu cuma ngeluarin ludah, cuma bunyi beledak-beletuk. Dan itu loh salah satu visi misiku juga kenapa aku bisa pergi ke internasional. Itu loh visi misiku tuh untuk menunjukkan kalau beatbox itu bukan cuma beletak-beletuk, bukan cuma ngeluarin ludah, tapi beatbox itu juga sebuah karya musik yang bisa merepresent negaranya sendiri untuk lomba di luar negeri sana gitu loh. Dan kesimpulannya beatbox itu bukan main-main doang gitu loh. Itu visi misi yang aku berangkatin dari dulu sampai sekarang dan alhamdulillah banyak antusias warga Indonesia tuh kayak mau bantu terus juga ternyata enak juga ya beatbox ya, nggak cuma yang gini-gini doang. Itulah akhirnya bisa terdistribusikan visi misiku lewat aku dapat kesempatan sekarang. Itu sih Pak. Itu. Ada kompetisi di Indonesia? Ada Pak, banyak dulu sebelum COVID. Sebelum COVID. Sekarang semenjak 2019 kan yang US Embassy kemarin itu kan sebuah battle juga. Sebenarnya ada beberapa tuh, cuman nggak terlalu yang ramai banget kayak tahun-tahun sebelum 2019. Iya. Sebenarnya ada kayak jalan, nggak yang mati banget gitu enggak Pak beatbox itu. Cuman kayak turun banget gitu loh. Tapi dengan momentum lu udah keluar negeri kayaknya bisa jadi momentum bangkit lagi. Amin. Saya berharapnya itu sih. Dan saya juga melihat kok Pak banyak teman-temanku yang tadinya 2019 itu ramai banget dan sekarang yang tadinya mereka bener-bener nggak nge-beatbox sekarang jadi nge-beatbox lagi karena adanya Adi berangkat ke Perancis ini juga gitu loh. Alhamdulillah banget. Ini loh yang Adi harapin nih 2025 ini teman-teman Adi balik lagi nge-beatbox lagi gitu. Gue tertarik dengan part timer gue bro, karena part time itu maksudnya gini banyak manfaatnya gitu. You don't believe it will be your main occupation. Main job atau apa? Iya main job. Tetapi kan kemudian lu punya ruang ekspresi, lu punya ruang sosial, terus kemudian lu bisa menghasilkan sesuatu. Asik juga tuh ya. Iya. Dan dengan mulut kita sendiri lagi, dengan suara kita sendiri lagi. Itu dia. Yang gue bilang minimalis itu. Iya. Ya, jadi kan gue baru pulang dari Merauke. Dan di sana juga hip hop itu kuat. Karena salah satu sebabnya itu memang ada persoalan didukung oleh sosial budaya dan ekonomi. Jadi hip hop di sana kenapa kuat? Karena itu tadi bro. Modalnya laptop doang. Kalau lu main jazz, rock, bayar ini, lihat, belum studionya, belum drum, belum bass, belum gitar, belum keyboard.
Tapi kalau hip hop, laptop. Dari laptop doang Dari juga laptop doang beres. udah beres. Apalagi beatbox. Iya. Beatbox lebih minimalis lagi. Iya. Gitu. Gini loh Pak, mungkin ini ya Pak, apa namanya, teman-temanku juga banyak yang lumayan jadi berkurang adanya inisiatif untuk nge-beatbox lagi, mungkin karena emang dari dukungan sosialnya juga mungkin yang kurang begitu didukung sama lingkungan sekitarnya gitu loh. Karena kayak entah dia buat beli equipment atau mungkin untuk beli kayak contohnya mic atau speaker untuk dia latihan itu tidak mumpuni juga. Terus juga mereka di sebuah komunitasnya mereka tuh bikin acara tapi ya udah galang dana dari teman-teman sekitar kayak ayo bro kita patungan yuk untuk bikin acara, biasanya kayak gitu teman-teman. Kalau enggak ada beberapa sponsor yang berbaik hati untuk coba kerjasama dengan event tersebut gitu loh. Jadi kayak beatboxer komunitas pun banyak juga yang bergerak sendiri, cuman kadang ada juga yang jadi patah semangat karena kurang difasilitasin aja sama lingkungan sekitarnya mereka gitu loh. Gitu. Kalau ide beatbox corner menarik nggak ya? Beatbox Jadi gini, di ruang-ruang terbuka mungkin ada let's say misalnya pemerintah atau dinas atau apa bikin panggung di situ cuman modal mic doang di bandara misalnya, terus kemudian di mall misalnya beatbox day, beberapa orang main beatbox itu orang lihat. Iya. Mungkin Bisa juga. Kebetulan juga teman aku bulan Februari ini apa kalau nggak salah ada temanku dia punya tim 4 orang gitu. Dia tuh mau ada manggung tau Pak di daerah bandara itu, Bandara Soekarno-Hatta. Kapan? Gak tahu Februari tapi tanggal berapanya aku nggak tahu. Dia bakal manggung nanti. Itu berapa lama? 1 hari atau cuma kalau performnya paling cuma 15 sampai 20 menit kali. Ya. Cuman mungkin itu bisa jadi awal. Mungkin jadi awal sesuatu yang reguler. Iya. Campur stand up comedy. Iya. Karena begini, gue waktu podcast sama mungkin lu tahu ya Mo Sidik. Kan teman kita lah, teman-teman sama orang-orang kreatif. Dia mengeluhkan ruang. Jadi ruang untuk para komedian sekarang udah susah. Yang ada kan tinggal Kompas. Oke. Boleh nyebut merek, boleh dong. Boleh, terserah gue yang punya podcast. Maksudnya gini, tapi kan terlalu sedikit kan, cuma satu stasiun TV yang begitu ketat gitu ya. Sementara sementara komika kan butuh jam terbang. Oke. Di mana dia kemudian bisa mengatasi garing. Itu kan penting banget. Iya. Sama dengan kalian mungkin ya. Mengatasi bagaimana kemudian kehilangan ide atau lupa struktur, lupa dinamika gitu. Iya, nervous tiba-tiba di atas panggung. Jadi mungkin itu bisa kita kita bisa agendakan ya, misalnya beatbox corner ya. Iya. Bisa begitu juga. Dan aku juga ini tuh Pak pernah punya mimpi juga sih, kalau misalnya mimpiku kan banyak tapi salah satunya kalau untuk komunitasku. Jadi tuh kalau Bapak mau tahu dari dulu banget deh, dari adanya beatbox di Indonesia sampai sekarang belum pernah ada namanya kejuaraan Indonesia Beatbox Battle, itu belum pernah ada. Dan teman-temanku di Beatbox Indonesia ini belum pernah ada yang punya yang namanya itu Indonesia Beatbox Champion. Belum pernah ada, dan aku berharapnya suatu saat nanti bisa mewujudkan bikin Beatbox Battle Indonesia itu sih. Ya itu loh. Oke, jadi belum ada sebuah kompetisi yang besar. Iya, bukan kompetisi. Kalau kompetisi besar pernah ada. Cuman untuk Indonesia Beatbox Battle Championnya tuh belum pernah ada sama sekali. Why you have to say Indonesia? Karena misalnya apakah kemudian bisa dari orang berbagai-bagai pelosok bisa datang gitu? Oke, gini loh Pak. Kesimpulannya sih, maaf, kayaknya ini loh yang aku tangkap dari pertanyaan Bapak. Ini loh, menurutku dari semua negara itu punya juaranya masing-masing, juara negaranya masing-masing. Tapi di Indonesia itu belum pernah ada yang punya juaranya Indonesia, itu nggak ada. Oke. Ngerti kan maksudku? Ngerti. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya nasional dan legitimate, jadi dia melegitimasi. Ini loh juara tahun 2025. Iya, gitu. Masalahnya itu nggak ada sekarang. Dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah ada orang Indonesia atau beatboxer Indonesia yang punya gelar juara tersebut. Juaranya Indonesia ini loh gitu loh, nggak ada dari dulu. Dan aku berharapnya nanti bisa bikin perlombaan itu gitu loh. Memfasilitasi teman-teman beatboxerku di komunitas
untuk bisa memiliki atau merasakan juara Indonesia itu. Bisa disebut number nggak, bro? Jumlah orang gitu, jumlah beatboxer sesungguhnya di Indonesia. Yang walaupun sudah nggak aktif lagi, kira-kira bisa nyebut angka nggak? Wow, banyak Pak, masih ada 5.000-an kali. 5.000-an. 5.000 beatboxer loh, 5.000. Tapi kalau dari followers aku punya di Instagram itu 130.000. Oh, ya 130.000 itu orang-orang yang nontonin beatbox, Pak. Itu dia. Jadi masih bisa dibilang ya bisa sampai 1 juta mungkin peminat beatbox tuh di Indonesia. 1 juta, 2 juta, bahkan bisa sampai belasan juta, masih banyak banget. Cuman untuk penggiatnya ini loh, aku sedikit kurang begitu paham sih. Gue sih ngelihatnya bro dari kacamata ekonomi gitu. Jadi apakah kemudian dengan jumlah 1 jutaan, 2 jutaan penggemar gitu, itu bagaimana dia menggerakkan ekonomi, baik digital maupun live performance maupun melalui digital ya, digital streaming platform. Itu sih gue mikirnya gitu. Ya. Karena memang pemerintah tuh kepengennya ekonomi kreatif itu sebagai the new engine of growth. The new engine economy of growth gitu. Okay. Jadi dengan adanya berbagai gue ngelihatnya sih diversifikasi produk ya, bro. Oke. Okay. Jadi musik kita kan bukan cuma sekedar jazz doang, bukan sekedar banyak banget genrenya gitu, banyak banget. Nah, ini gue udah mau di ujung-ujung nah. Oke. Karena lu sebut Indonesia, bro. Kita kan sebenarnya mempunyai beberapa sound etnik yang khas ya. Okay. Let's say misalnya if you know mouth harp itu wow. Jadi ada sebuah alat yang ditaruh di mulut, terus bisa nyiptain suara dari situ. Ya, wow. Nah, apakah lu berpikir bahwa tadi kan lu menyebut Indonesia? Apakah lu berpikir bahwa beatboxer Indonesia itu perlu mengeksplorasi bunyi-bunyi etnik yang ada di Nusantara ini? Misalnya tadi wow. Atau bunyi angklung atau bunyi apa? Bunyi angklung dan kemudian menjadi ciri khas ketika kemudian lu battle di luar negeri. Why not sih? Kenapa enggak sih Pak? Harus emang dipelajarin juga. Cuman kalau untuk aku yang sekarang pun jujur ya, banyak musik tradisional Indonesia yang susah ditiru oleh saya. Kayak contohnya angklung atau apa, ditiru untuk benar-benar mirip gitu ya sama suara angklung itu agak sedikit sulit sih menurutku. Dan tapi aku lagi belajar. Selain angklung kan masih banyak yang lain. Seruling atau apa gitu atau apa yang lain lah. Bersenar atau membranofon atau yang sesuatu yang perkusionis gitu, perkusi. Mungkin nanti aku akan coba pelajarin sih. Cuman kalau yang dari jarak dekatnya sekarang aku belum begitu bisa mengikuti musik tradisional Indonesia sih. Tapi aku berharapnya bisa. Dan aku yakin beatboxer Indonesia pun juga pasti mempelajari hal itu juga untuk ditirukan atau diimitasi sama mulutnya mereka sendiri gitu loh. Berusaha juga sih, yakin aku. Gitu. Oke, ini gue membayangkan di akhir-akhir gitu nih. Ini gue membayangkan sebuah pertunjukan beatbox, tetapi kemudian mungkin juga bisa dicampur dengan narasi-narasi ya. Misalnya dari satu beatboxer ke beatboxer yang lain gitu ya. Mungkin ya gitu. Jadi memang peran bagaimana menjahit beberapa beatboxer dengan gaya-gaya yang berbeda. Kan originalitas ide menjadi sangat penting juga kan? Penting. Itu 4 poin yang tadi penjurian pun juga ada poin original, Pak. Original. Jadi kan teknik, musik, original sama showmanship. Showmanship itu how you communicate. Yes, communicate with the crowd. Ya, gestur juga. Itu juga mempengaruhi. Dan kalau si original ini jadi kayak beatboxer itu juga dituntut untuk membuat sebuah karya juga. Jadi misalkan Adi ini di kompetisi tapi bawain lagu orang atau nge-cover lagu orang, original poinnya udah hilang. Jadi benar-benar beatbox itu dituntut untuk membuat lagu sendiri sebenarnya. Lagu dalam artian ya eksplorasi musik. Bunyi ya. Eksplorasi bunyi dan iya benar-benar bikin satu track music gitu loh, Pak. Struktur yang aku bilang tadi. Oke. Gitu loh. Jadi di poin original pun juga originalitas ide, terus kemudian showmanship. Ya.
Terus teknik, apalagi teknik ya. Oh ya, kayak teknik dan musik. Dan ya, terus Musiknya satu juga. lagi apa? Udah empat Iya, itu doang. teknik. Cuman dari empat poin teknik ini, 4 poin penilaian ini itu kalau dijabarin sangat banyak banget, Pak. Oke, Gitu dan loh. tidak cukup dalam satu podcast ini. Jelas. Lu harus ketemu sama, lu harus berguru sama Nongkrong lah. Adi Kerang, nongkrong lah. Ya. Kita udah di ujung, ada nggak sesuatu yang ingin lu sampaikan ke teman-teman di beatboxer di seluruh Indonesia? Wow. Apa yang mau saya sampaikan atau pesan-pesan teman-teman beatboxer di Indonesia? Saya ini sih kasih pesan kalau misalnya buat teman-teman, kalau misalnya teman yang seletingan saya yang tadinya sempat tidak aktif, saya berharapnya bisa aktif kembali untuk menggiati si beatbox ini lagi, karena ini loh yang saya perjuangkan selama ini. Saya ini bermimpi untuk membuat beatbox itu memiliki masa depan, bukan beatbox itu yang ya udah cuma ecek-ecek gitu doang gitu loh. Dan pesan selanjutnya kayak mungkin kalau misalnya para yang baru meminati beatbox atau baru tahu beatbox, ya saya ucapkan selamat datang. Ini loh karya musik yang harusnya dari dulu itu dianggap baik sama semua orang sih. Itu aja. Iya, keren. Adi Kerang. Terima kasih. Gue nutupnya gimana nih, bro? Lu ini dong, salam penutupnya pakai beatbox. Demo dikit deh gitu. Oke. Bapak closing terus aku nge-beatbox. Aku jadi aku jadi musik latar belakang. Iya, closingnya. Ya, kodanya gitu ya, kodanya. Bapak juga ngasih pesan kayak terima kasih teman-teman yang udah nonton segala macam. Dan aku latar belakang. Oke. 3, 2. Biasa sebelum gua nutup, gua sedikit kesimpulan ya. Oke. Subscriber channel YouTube Musik Itu Politik. Setelah ngobrol dengan Adi Kerang, saya melihat potensi hip hop itu adalah sebuah diversifikasi produk. Dia bisa bernilai ekonomi, even sebagai seorang part-timer, dan kemudian bisa mengeksplorasi bakat Anda dan bisa menjadi semacam katarsis. Baku dapat ulang dengan saya, Amin Abdullah, dan beatboxer kebanggaan Indonesia, Adi Kerang. Woo! Let's go! Thank you. Ayo.